impuls satuan biasanya ya. Satuan. Unit impuls begitu ya. Unit impuls itu fungsinya biasanya fungsi delta ya. Delta itu di matematik mungkin namanya Dirac delta. Dirac delta. Tulisannya. Saya nggak tahu apakah di analisis rekayasa Anda diperkenalkan dengan Dirac delta ini. Dirac delta itu kalau digambarkan fungsinya itu bernilai ini misalnya delta T minus A gitu ya. Itu artinya ini sumbu T, ini delta T minus A, fungsinya. Di semua tempat nilainya 0, kecuali pada saat T sama dengan A. Jadi kalau T-nya persis sama dengan A di sini misalnya, nilainya tak hingga. Gitu ya. Jadi kalau, dan di tempat lain 0 lagi. Ya. Jadi delta T minus A itu nilainya 0, untuk T tidak sama dengan A, dan tak hingga untuk T sama dengan A. Ya. Begitu. Nah, tapi kalau diintegrasikan, kalau kita integrasikan ini, jadi integral delta T minus A, jangan pakai T, pakai huruf lain ya. Tau minus A misalnya ya, D tau dari minus tak hingga sampai dengan T begitu. Jadi fungsi ini, fungsi yang sama ini kita integralkan dari minus tak hingga sampai waktu tertentu ya. Kalau dari minus tak hingga sampai sini masih 0 ya, karena kan fungsinya 0 aja terus begitu ya. Jadi kalau fungsi ini saya grafikkan, awalnya dia 0 terus pada saat T sama dengan A, nilainya ada sekarang jadi luas ini, dan karena ini fungsi impuls satuan, ininya sebesar 1, luasnya sebesar 1 begitu. Nah, ke sebelah sana nggak ada tambahan lagi ya, tetap aja 1 gitu ya. Jadi integrasi dari Dirac delta ini adalah fungsi step function ya, kalau Anda ingat ini, atau di ANREC mungkin Anda kenalnya entah step function atau Heaviside ya, Heaviside function juga seperti ini ya, begitu. Jadi gayanya itu seperti ini ya, hanya bekerja pada saat T tertentu saja. Kalau ditulisnya delta T, ini artinya bekerjanya pada saat T sama dengan 0. Karena ini kan T ini sama dengan T kurang 0 begitu ya. Jadi pada saat pada saat T sama dengan 0 ada gayanya, kemudian setelah itu nggak ada lagi gitu ya. Nah, karena dia impuls satuan, Anda ingat impuls? Impuls itu apa? Ada yang tahu, masih ingat impuls apa? Impuls itu gaya dikalikan gaya kali apa? Ada yang bisa bersuara? Ada 28 di sini. Impuls gaya kali apa? Waktu, Kak. Kalikan waktu ya. Jadi nilai impulsnya sendiri ini sebenarnya ya, integrasinya luas ini nih ya. Jadi kalau impuls satuan yang besar impulsnya 1 gitu. Ini F kalau dulu kalau nggak salah delta T begitu ya. Tapi delta T-nya bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Apa efek impuls ke struktur kita? Kalau dikenain impuls ini ke struktur, apa yang terjadi? Ini ilmu yang sama dengan fisika yang lalu. Impuls ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan perubahan apa? Ada yang masih ingat? Masih ingat momentum? Enggak ingat momentum sama sekali. Jadi massa kita kalau dikenai impuls itu akan membuat dia punya momentum sebesar impuls ini ya. Impuls dengan momentum itu kan satuannya sama ya. Dan momentum itu adalah massa dikalikan dengan, jadi nilainya sama dengan massa dikalikan dengan apa?
Kalikan dengan apa? Ayo dong, momentum masa nggak ingat? Oke lah, masa dikalikan kecepatan begitu ya. Jadi kalau pada saat T sama dengan 0, kita kenakan delta T ini, maka struktur kita atau massa ini itu seperti merasakan terkena kecepatan awal sebesar V0. Setelah itu, ini kalau delta 0 kan bekerjanya delta T saja, bekerjanya bukan di sini ya, bekerjanya di 0 ya. Bekerjanya hanya di sini. Setelah itu, struktur kita tidak merasakan gaya apa-apa lagi, getaran bebas lagi ya. Jadi akibat beban impuls satuan itu hasilnya sama dengan getaran bebas. Jadi ini getaran bebas dengan kecepatan ya V0 ini ya. V0-nya sendiri adalah besarnya impuls karena impulsnya satuan ya, 1 gitu ya. Dengan kecepatan awal V0-nya sama dengan ininya 1 per M ya. Ya, satunya punya satuan tentu ya, karena sepermassa itu bukan kecepatan, jadi 1 Newton detik begitu ya. Dibagi dengan kilogram begitu misalnya, jadinya nanti meter per detik ya. Jadi beban impuls satuan ini mengakibatkan kecepatan awal segini. Nah, kalau kecepatan awal diberikan seperti ini, kita sudah punya responsnya ya untuk struktur kita yang umum. Jadi kalau MU 2 dot tambah CU tambah KU sama dengan delta T ini. Begini, responsnya adalah U sama dengan eksponensial minus zeta omega NT kalikan A kosinus omega dt tambah B sinus omega dt begini, dengan kecepatan awal U0-nya sama perpindahan awalnya 0 dan U dot 0-nya adalah 1/m ya. Ya, kalau begitu tinggal kita masukkan saja. Kita sudah punya jawaban yang standar malah untuk A dan B-nya ya. Ini saya hapus. Ya, ini kan hanya definisi. Jadi rasanya dulu kita sudah turunkan A itu adalah U0 ya. Jadi kalau ini 0 ya 0. Sedangkan B itu kalau nggak salah apa dulu B? V0 tambah zeta omega N U0 dibagi dengan omega D gitu ya. Nah, karena ini nilainya 0 dan ini nilainya 1/m. Bukan ini yang 1/m, V0-nya yang 1/m ya. Jadi B-nya kita teruskan, ini nggak ada, jadi ini 1/m omega D gitu ya. V0-nya 1/m, U0-nya 0, jadi nggak ada, omega D-nya ya omega D. Jadi responsnya adalah yang bagian ini saja yang ada ya. Jadinya U sama dengan konstantanya bisa kita kedepankan 1/m omega D eksponensial minus zeta omega N T sinus omega D T ya. Jadi ini adalah respons akibat beban impuls satuan ini ya, delta itu tadi ya. Ini sering disebut sebagai impuls response function. Ya. Jadi begini, getaran bebas, kecepatan awal 1/m, hasilnya seperti ini. Nah, ya yang begini saja sih mungkin nggak terlalu menarik. Ya, mungkin menarik juga sih kalau dipukul pada saat yang sama, diberikan impuls begitu, terus langsung hilang, hasilnya getaran seperti ini ya. Kalau bekerjanya tidak pada waktu T, pada waktu yang lain, jadi kalau deltanya bekerja, ruas kanannya saya ganti dengan misalnya kalau ininya saya ganti dengan delta T minus tau misalnya ya. Jadi pada waktu tau tertentu tidak 0 misalnya di tempat yang lain, jadi responsnya itu ya 0 dulu. Nanti 0 dulu, setelah itu baru ada getarannya ya.
gitu ya. Pada waktu T sama dengan tau ya. Jadinya ya. Ini kan kecepatan awalnya 1/m jadi positif ya, naik gitu ya. Mulai dari 0 terus naik sinus ya. Nah, kalau begini kita tinggal ganti T ini dengan T minus tau ya. Jadi U-nya kalau kayak gini, U-nya adalah 1/m omega D eksponensial minus zeta omega n T minus tau sinus omega D T minus tau. Jadi tinggal mengganti T-nya saja dengan waktu tertentu. Begitu. Nah, kalau kalau T-nya kurang dari tau, artinya kalau ini nilainya negatif, ya responsnya 0 ya. Jadi ini harus dicabang 2 kan, sebenarnya harus dibuat 2 begitu. Untuk T kurang dari tau nilainya 0, untuk T besar atau sama dengan tau baru mengikuti ini. Karena sebelum ada bebannya ya 0 terus begitu ya. Gitu. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menurunkan respons terhadap beban sembarang. Oh iya, saya perlu satu properti lagi ya dari Dirac delta yang tadi mungkin lupa saya sampaikan. Di sini aja dulu ya. Ini kan sudah ya, ini kan penurunan. Nah, hasilnya sudah kita peroleh. Satu properti dari Dirac delta yang lain adalah kalau dia diintegrasikan bersama fungsi yang lain. Jadi misalnya saya punya delta T minus A begitu ya. Saya kalikan dengan fungsi lain Ft. Lalu saya integrasikan dt dari minus ta hingga sampai ta hingga. Jadi yang ini delta ini gambarnya ini T, ini delta T minus A begitu. Nah, pada saat T sama dengan A dia ada nilainya, lainnya 0 ya. Sementara Ft ini boleh sembarang gitu ya. Ya, sembarang lah. Sembarang begitu, ini Ft. Gitu, ini T juga demikian. Nah, yang di dalam tanda integrasi ini kalau saya kalikan ini kali apapun di sini nilainya 0 semua ya. Karena ini 0 ya, karena deltanya 0 nilainya. Jadi semua yang di belakang ini hasilnya akan 0. Ini belum diintegrasi ya, hanya dikalikan saja. Terus bagian yang di sebelah kanan A ini sesudah A, kalau saya kalikan dengan ini nilainya juga 0 ya. Nah, dia cuma punya nilai pada saat persis di sini dan fungsinya nilainya sekian. Nah, tapi kalau kita hitung perkaliannya saja, ketemunya tak hingga juga, karena ini sampai tak hingga ya, karena ini pendek sekali, tingginya tak hingga. Tapi kalau kita integrasikan, karena ini impuls satuan, nilainya akan menjadi nilai fungsi ini di titik A ini. Jadi kalau ini diintegrasikan, hasilnya adalah F A. Gitu ya. Fungsi yang panjang begini dikalikan dengan Dirac delta, lalu diintegrasikan, kita akan dapatkan nilai fungsi itu sendiri di titik A ini. Nah, ini akan kita gunakan untuk menentukan respons akibat beban sembarang.